Ya, itu yang disebut-sebut diduga kuat terkait dengan kasus ini nih. Betul. Apa Iya. pungli yang juga Iya. kita ngomongin suap, korupsi ini. Ya, Bagaimana nih Pak Fikar terkait dengan hal ini? ya, Kira-kira akan nambah nggak nih Pak tersangkanya? Karena hari ini sekitar jam 2 juga akan ada pemeriksaan lagi ke Pak Sony ya. Bagaimana nih menurut Ya. Anda nih Pak Abdul? ya, ya. Apa namanya, soal nambah atau tidak, saya kira kecenderungannya akan nambah. Cenderungnya ya Pak ya. Karena kegiatan ini kan tidak kecil gitu loh, tidak Iya, kecil iya, dan iya. anggarannya besar sekali gitu. Betul. Iya. Ini sangat menggiurkan gitu. Orang yang nggak biasa ngurus urusan-urusan ini juga pasti akan tergiur juga gitu, ya kan? Nah, coba kalau lihat di ini apa namanya SPPG yang protes ke BGN itu, kan Betul. macam-macam itu orangnya kan. Iya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang maksud saya ingin menggambarkan hampir semua kalangan Ada. ini terlibat Betul, gitu. betul. Nah, begitu menariknya proyek ini, proyek apa ya, program lah ya. Nah, apa namanya, ketika Pak Sony ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia menyatakan diri atau memohon sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator gitu ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya bagi bagi kita semua, bagi banyak orang gitu. Iya kan? Pertanyaan pertamanya adalah mengapa kejaksaan tidak menetapkan semua anggota BKN umpamanya? Itu pertanyaan pertamanya, iya kan? Iya, Karena iya. mereka semua terlibat. Maksud saya terlibat pengelolaan makan bersamanya gitu ya. Nah, soal terlibat korupsinya atau tidak, nah itu nanti soal bukti-bukti yang diketemukan oleh kejaksaan gitu. Nah, itu yang pertanyaan pertamanya itu gitu. Nah, karena itu kemudian ketika salah satu tersangkanya itu Sony ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator gitu ya, maka pertanyaan keduanya adalah siapa yang memaksa dia? Karena kan gini, konsepsi atau pengertian tentang justice kolaborator itu tujuannya sebenarnya kan mengungkap perkara ini secara menyeluruh dan menangkap the big fish-nya, ikan besarnya siapa gitu sebenarnya. Iya. Nah, itu Pausnya siapa ya Pak? Nah, itu the big fish-nya siapa gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Nah, karena itu justice kolaborator itu salah satu syaratnya adalah bukan pelaku utama, gitu. Nah, di dalam konteks perundang-undangan baik hukum pidana maupun di undang-undang tentang LPSK ya, perlindungan saksi korban itu ada ya disebutkan pelaku yang bekerja sama dan pelaku. Ada konsepsi tentang pelaku gitu. Tetapi pengertian pelaku utama itu yang mana gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan juga gitu. Nah, kalau mengacu kepada KUHP, yang namanya pelaku itu kan ada dua ya, pelaku dan pelaku langsung, pelaku peserta, pelaku yang membujuk, pelaku yang menyuruh gitu. Itu satu golongan gitu. Golongan lain adalah pelaku yang membantu melakukan, memberi kesempatan, memberi fasilitas, memberi alat dan sebagainya. Dia juga pelaku juga. Nah, jadi ada dua tuh. Nah, mana yang pelaku utama gitu kan? Nah, pasti pelaku utama yang pertama ini, yang langsung melakukan, yang menyertai melakukan, yang menyuruh gitu ya, yang membujuk dan yang memberi kesempatan. Itu pasti dikualifikasi sebagai pelaku utama itu. Nah, apakah Pak Sony itu termasuk itu? Nah, maka menurut saya pengertian pelaku utama itu harus diterjemahkan begini. Pelaku itu kedudukannya lebih tinggi dari dia. Pelaku itu punya kewenangan atau punya kekuasaan untuk menghentikan putusan yang dilakukan oleh dia. Nah, menurut saya ya harus seperti itu. Tapi kalau umpamanya pelakunya sama-sama bahkan lebih rendah dari dia umpamanya, tidak BGN ini kan lembaga pemerintah non kementerian, non departemen kan sebenarnya. Dia kan setingkat itu kan sebenarnya BGN itu kan lembaga pemerintah non kementerian gitu, non departemen gitu. Nah, artinya dia kan kedudukannya juga sama dengan
setingkat dengan wakil menteri sebenarnya, wakil kepala BGN, menterinya kepala BGN, ya kan begitu kalau mau dianalogikan kan seperti itu. Nah, ada nggak pihak yang lebih besar dari dia yang punya kewenangan bisa mempoting atau membatalkan putusan-putusan dia? Nah, artinya apa? Kalau dia setingkat menteri, kan mestinya ke atas tuh, ya kan? Presiden atau wakil presiden, kan begitu, ya kan? Mestinya seperti itu pengertiannya, gitu. Kalau ada orang atau pihak yang bisa mengambat, tetapi kalau orangnya setara dengan dia, kemudian bahkan bawahan, bahkan cuma kenalan aja segala macam, gitu. Cuma karena dia dulu pernah ditolong, jadi dia segen gitu. Ketika dia minta bantu bikin SPPG segala macam, ya mau nggak mau dia ikutin. Itu menurut saya bukan pengertiannya justice kolaborator membuka keterangan yang lebih luas, bukan itu kalau saya. Kalau itu sih artinya ya memang kewajiban setiap tersangka, begitu dia diperiksa dia harus buka siapa semua dia, pelakunya siapa saja umpamanya, seperti itu. Nah, itu begitu, Mbak. Nah, karena itu kemudian lahir itu tadi konsepsi tentang justice kolaborator. Artinya ada pelaku yang mau berterus terang, yang mau membuka semua persoalannya, tetapi tujuannya adalah membuka semua peristiwa ini dengan pelaku yang lebih besar, gitu. Pelaku yang the big fish-nya, gitu. Nah, kalau sekarang dia kedudukannya sebagai pelaku utama, siapa lagi, gitu. Persoalannya kan itu, siapa lagi yang bisa lebih utama dari dia? Nah, iya kan? Nah, mungkin nggak presiden dan wakil presiden, kan juga rasanya nggak mungkin karena dia yang punya program, ya mungkin saja ya, tapi kan nggak sampai situ kan, gitu. Maksud saya Sony ini pasti nggak berpikir ke sana juga, gitu. Nah karena itu menurut saya seharusnya ini juga ditanggapi secara hati-hati oleh kejaksaan, ya, karena dia pelaku utama. Nah, kalau dari sudut itu sebenarnya dia nggak memenuhi kriteria untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Kan justice kolaborator itu kan syaratnya umpamanya dia bukan pelaku utama, tindak pidana yang serius, korupsi, pencucian uang, ini termasuklah korupsi ini, ya. Terus keterangan yang akan dia berikan itu sangat signifikan, sangat berarti, gitu, ya kan? Nah, tapi yang paling penting adalah apakah Sony sudah mengembalikan hasil korupsinya? Nah, itu juga. Ini termasuk salah satu syarat ini, Pak Abdul. Iya, salah satu syarat itu. Dia harus mengembalikan hasil korupsinya, gitu. Nah, itu baru dia bisa jadi justice kolaborator. Kalau cuma ngomong-ngomong doang, ya itu omong-omong lah. Iya kan, semua tersangka ya bisa ngomong seperti itu, gitu. Terus tujuannya apa ya, Pak Abdul Fikar? Nih Pak Sony ngomong bahwa dia siap jadi JC, kemudian apakah meringankan agar hukuman, bisa meringankan gitu, hukuman, atau memang pengen gigit-gigit yang lain, gitu? Ya tujuannya itu kan kalau diterima jadi JC, ya dia bisa ada selain, kalau sekarang kan tahanannya dicampur tuh, ya kan? Campur dengan tahanan lain. Dia bisa dipisahkan, kemudian dia bisa keringanan tuntutan dan putusan nantinya, gitu. Ya, dia tuntutannya bisa ditunda dulu, ya, sebelum proses atas keterangannya diproses dulu, gitu, baru dia kemudian belakangan dan sebagainya. Ya, saya kira tujuannya itu. Ya, apalagi kan Pak Sony latar belakangnya kan bekas penegak hukum juga kalau nggak salah itu, iya kan? Bekas kepolisian kalau nggak salah, jenderal polisi dia, iya kan? Nah, itu yang menurut saya tujuan dia ya itu tadi, artinya lebih pada tujuan untuk meringankan dirinya, begitu, Mas. Baik. Pak Abdul, tadi selain mengembalikan hasil korupsi, ini apalagi sih Pak syarat-syaratnya untuk bisa jadi justice kolaborator, Pak? Nah, syaratnya untuk bisa jadi justice kolaborator, ya itu tadi, yang syarat pertamanya adalah bukan pelaku utama sebenarnya. Nah, itu yang
yang bisa pasti diterima gitu. Kalau artinya dia pelaku, tapi dia bukan, dia yang melaksanakan aja gitu. Tapi dalam konteks yang lebih besar sebenarnya ada penyuruhnya, ada bosnya lah gitu istilahnya. Nah itu yang nomor satu. Yang kedua itu tadi ya tindak pidananya itu tindak pidana yang berat gitu, yang serius. Nah ini ya serius lah, ini korupsi kan, itu udah memenuhi itu gitu. Nah dan yang paling inti adalah itu tadi, yang dua itu tadi, keterangannya benar enggak gitu, didukung oleh alat bukti yang lain enggak gitu. Iya kan, dia bisa aja ngomong nyebut nama satu orang gitu ya, yang lebih tinggi atau yang lebih punya kewenangan dari dia gitu ya, tapi umpamanya ketika konfirmasi dengan alat bukti yang lain, baik dengan para saksi maupun umpamanya ada bukti suratnya juga, ternyata nggak nyambung gitu. Nah kan itu bisa bisa disimpulkan bahwa ini sebenarnya nggak ada alasan umpamanya orang ini menyebut-nyebut nama itu, tapi kemudian nggak bisa dikonfirmasi dengan alat bukti yang lain gitu. Nah itu yang menjadi penting itu gitu. Tetapi yang lebih penting lagi itu adalah itu tadi syarat yang dia jujur dengan keterangannya dan mengembalikan hasil korupsinya. Itu yang paling penting. Ini begitu loh, paling Mbak. penting dan kayaknya paling susah mungkin ini Pak Abdul. Nah itu. Karena kan menurut saya kalau dia tidak mengembalikan, ya buat apa dikasih justice kolaborator? Iya kan? Iya. Dan tadi juga disebutkan bukan pelaku utama. Ini kemarin alasan dari pengacaranya mundur juga, Elsa Sharif mundur kan juga beliau menyatakan kalau info beberapa orang terutama tersangka baru Asep Yusuf Somantri ini katanya menerima uang secara rutin katanya. Jadi gimana mau bisa jadi justice kolaborator? Gimana pendapat Pak Abdul ini sendiri? Ya, nah itu artinya ya kan, kalau bisa dibuktikan ada kalau pola hubungan dia dengan pengacara, ya pasti pengacara itu nomor satu, itu pengacara memang harus maunya jujur kliennya begitu ya, Pak, itu jujur, ya dibuka semua gitu apa yang dia lakukan supaya untuk bisa melakukan strategi pembelaan gitu loh, dalam kerangka strategi pembelaan. Tapi kalau ada yang diumpet-umpetin, itu bisa kejebak pengacaranya juga. Nanti pengacara mempertahankan sampai ke pengadilan tahu-taunya itu bohongan gitu loh. Nah kan bisa kena juga pengacaranya kan. Ya bisa kena, ya secara hukum dia nggak kena karena itu dalam pembelaan. Tapi kena malu yang pasti kan itu, iya kan? Nah karena itu tadi kejujuran itu menjadi penting. Karena itu pola relasi antara klien dengan seorang kuasa hukum atau pengacara itu nomor satu itu kejujuran. Karena dengan kejujuran itu pengacara nanti akan menentukan strategi pembelaannya gitu. Iya kan, strategi pembelaannya. Apakah perbuatan ini dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dan sebagainya gitu. Nah itu yang sangat penting gitu. Nah jadi kalau melihat itu gitu ya, melihat peristiwanya gitu ketika pengacaranya mundur gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga gitu. Serius nggak ini siapa namanya? Pak Sony Sanjaya ini mengajukan justice kolaborator gitu, iya kan? Nah dan kejaksaan juga harus hati-hati. Maksud saya kejaksaan bisa mengambil sikap, ya boleh saja dia mengajukan gitu. Tetapi lihat dulu keterangannya signifikan atau tidak gitu. Kalau cuma keterangannya dia menyatakan selain saya ada sih, kan itu memang tersangka itu diperiksanya gunanya kan itu. Maksud saya dia mengakui selain perbuatannya juga dia akan mengakui dengan siapa dia melakukan perbuatan itu. Atau suruhan siapa dia melakukan perbuatan itu, kan itu menurut saya keterangan biasa saja gitu ya, yang memang pasti digali oleh penuntut umum atau oleh penyidiknya begitu Mbak. Iya. Baik. Pak Abdul Fikar, ini kan yang disebut-sebut Pak Sony ini kan ada 20 ada 26 nama ini yang bukan memang orang biasa kan, yang bisa orang hebat. Nah, kalau tadi syarat untuk jadi JC tadi harus bukan pelaku utama, mengembalikan aset hasil korupsinya segala macam, ini nggak terpenuhi, apakah bisa juga Kejagung nanti membatalkan atau tidak memakai JC ini tapi sebagai tersangka biasa gitu? Ya, saya kira arahnya itu. Ya kalau dia benar, ya maksud saya
apa yang akan dia kemukakan itu hal yang baru gitu dan akan memperluas membuka dengan terang semua perkara, saya kira kejaksaan pasti responsif gitu. Maksud saya lebih cepat meresponnya gitu. Bahkan mungkin langsung begitu paginya mengajukan, sorenya sudah dikabulkan gitu loh. Ini kan lama, udah berapa hari ini, udah beberapa hari kan. Nah itu artinya menurut saya kejaksaan juga menurut saya berpikir juga lebih menguntungkan atau tidak. Tapi itu tadi saya bilang pasti kejaksaan kembali kepada siapa sih yang dilaporkan gitu. Mungkin nggak orang yang dilaporkan ini menghentikan putusan-putusan Pak Sony umpamanya, mempengaruhi putusan-putusan yang Pak Sony umpamanya. Nah itu juga pasti dipikirkan oleh kejaksaan gitu. Nah karena itu menurut saya sih ini arahnya sih nggak diterima gitu. Jadinya seperti itu Mas. Mbak. Baik. Arahnya nggak diterima dan tampaknya akan ada tersangka baru yang akan juga namanya muncul lagi begitu Pak Abdul ya. Betul, kalau itu pastilah itu. Itu kan yang terakhir kalau nggak salah yang terakhir itu pengusaha yang supplier alat pendukungnya, alat sepeda kalau nggak salah ya. Iya, itu sepeda juga motor ditetapkan segala gitu. macam ya betul. Nah, itu pasti akan merembet ke sana juga gitu. Begitu, Mbak. Baik. Ya, Pak Abdul Fikar, apa sih harus dilakukan kejaksaan? Ini kan pemeriksaan akan dilakukan hari ini ya? Iya, hari ini jam 2. Hari ini nih, ya, agar memang keinginan-keinginan dari terduga atau tersangka ini ya mungkin jadi JC kemudian ada nama-nama yang disebut menyeret mungkin tersangka baru gitu misalnya. Iya. Kalau tersangka baru itu kemungkinan besarnya iya Mas, gitu ya. Terbuka sangat besar itu. Karena banyak pihak terlibat itu tadi saya bilang. Ini kue yang menggiurkan gitu ya. Yang banyak orang kemudian kepingin juga nyobain kuenya gitu. Nah, ini yang ada sepeda lah, ada bukti pendukung lain kan banyak gitu. Banyak. Ada alat-alat pendukung lain, bahkan kalau dihitung anggarannya ada yang itu lebih besar pendukungnya ketimbang pokoknya gitu. Iya. Iya kan, ketimbang makannya gitu loh. Memberikan anggaran makannya lebih besar pendukungnya. Nah itu yang ini ya saya kira juga akan melahirkan tersangka-tersangka baru gitu. Ya karena itu tadi iya sih kan ini namanya pengkhianatan untuk rakyat. PBG itu kan untuk rakyat kan sebenarnya kan, iya kan. Nah itu yang dengan mereka berani mengkorupsi ini, mestinya mereka berpikir mestinya ya ini tidak hanya mengambil uang semata-mata mengambil uang negara sebenarnya, tetapi juga menyakiti hati rakyat yang sebenarnya paling berhak atas anggaran ini melalui MBG-nya. Begitu, Mas. Baik Pak Abdul, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini sudah berbagi pandangan. Oke, Mbak dan Mas. Tunggu saja selamat nanti. Pagi. Selamat pagi Pak. Hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Agung nih nanti apakah akan muncul tersangka baru, kemudian apakah JC-nya diterima atau mungkin ada skenario yang lain. Terima kasih Pak Abdul Fikar atas waktunya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, ada Pak Abdul Fikar Hajar yang juga menyampaikan kok kayaknya agak nggak mungkin kalau misalkan jadi justice kolaborator karena memang itu tadi beberapa prasyaratnya itu memang seperti bukan pelaku utama.